Assalamualaikum. Sehat Bang Mais? Sehat. Kita bertemu lagi nih ya. Ngopi lagi kita. Kok air putih? Enggak, saya hari ini Apalagi diabetes apa ya? Semalam saya udah 5 gelas. Makanya itu ngopi apa makan? Itu kok doyan. Makanya hari ini pada pertemuan ini kita minum air putih lah. Begitu. Berarti bukan waktu Indonesia ngopi ini, waktu Indonesia muti. Air putih. Enggak lah. Indonesia muti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami Marwan dan Faiz di Talkatif. Yang lagi-lagi ini adalah seri kedua ya, Bang Faiz ya. Series kedua, alhamdulillah kita insya Allah konsisten ke depan untuk. Kemarin series pertama itu tembus 120.000. 120.000 itu via apa? Platform apa? Platform Tit. Oh, oke. Itu udah modal awal kita lah ya. Harusnya nanya yang nonton siapa gitu. Orang bukan. Kayaknya itu lagi yang nonton. Enggak, itu robot itu. Baik, teman-teman semua, teman-teman Talkatif ya. Mungkin pada hari ini kita sudah mengultimatum atau sudah inkrah, sudah berdiskusi bersama juga bahwa forum obrolan kita ini adalah Talkatif yang ke depan terus. Artinya apa tuh? Apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak ngomong. Ya, jadi kita ngobrol aja. Jadi kita apa yang mau obrolin hari ini? Kemarin kan kita udah bahas Prof Stella tuh kan. Stella. Ya, kita bahas dunia pendidikan. Benar. Sekarang kita bahas apa yang lagi ramai ini? Kayaknya mungkin karena memang kemarin baru beres pilkada Bang Faiz ya. Oh iya, pilkada ya. Pilkada. Nyoblos nggak nyoblos? Masih ada saya. Nyoblos, cuma tintanya gampang luntur di tangan saya. Wah, jadi sehari itu langsung hilang Bang Faiz. Kamu di KPPS berapa itu? TPS berapa itu? TPS 7 di Banten. Nanti saya coba samperin itu. Baik teman-teman, kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas, silakan. Kami akan bahas terkait lebih enaknya temanya apa ini Bang Faiz? Mengawal suara pasca pilkada. Oke, mengawal suara pasca pilkada. Luar biasa. Tangan dulu berarti. Gitu ya. Ampun. Ini kita santai aja ya Bang Faiz ya. Santai aja. Ya, lu kan anak muda kan ngapain lagi kalau nggak ngopi, ngerokok, ngebacot gitu. Gitu aja tiap hari 24 jam muter aja tuh. Jadi tiap malam biasa obrolan diskusi tuh malam itu serunya. Gimana? Kalau kata senior saya itu ya. Dari jam 12 sampai jam 2 itu bahasa miliaran, Pak. Miliaran. Wah, fantastis berarti nominal. Dari jam 2 sampai jam 3 puluhan miliar. Wah. Dari jam 3 sampai azan subuh itu ratusan miliar. Wah, teman-teman keren. Azan subuh ini kita semua tidur. Bangun-bangun itu nanya makan apa kita hari ini. Jadi halu doang itu dibahas itu. Berarti hanya dalam kajian di Iya, jadi ngebahas APBN itu handal itu pemuda. Handal. Ngebacotin negara duitnya kemana. Wih, pilkada berapa triliun ini dananya, berapa miliar ini. Benar. Tapi bingung kita kalau abis tidur, bangun tidur mau makan apa bingung gitu. Benar. Biasa begitu. Kalau kita kan ya kita makan di mana kita. Saya ikut ngerokok dulu Bang Faiz ya. Rokok lah. Jadi kemarin nyoblos di mana? Di Banten atau di Jakarta? Kebetulan di Banten. Oh, di Banten. Saya nggak pindah memilih Bang Faiz. Saya nggak pindah memilih, akhirnya saya beritikat untuk pulang ke Banten demi satu suara. Luar biasa. Saya yang berharga. Luar biasa. Padahal suara kita cuma dihitung bukan didengar loh. Betulnya sih gitu ya. Tapi kan ya, yang ya. terpenting kita udah berpartisipasi secara aktif. Betul. Untuk ya harus itu. Menyongsong Tinggal gimana caranya sekarang itu pasca pemilu pilkada ini mau diapakan suara kita. Dan ini yang harus kita kawal. Betul Bang Faiz. Jadi kemarin di Banten siapa yang menang? Kalau Quick Count itu kan ada 2 calon ya di taraf gubernurnya. Ada Pak Andra Soni Dimyati dan ada Bu Airin dan Pak Ade. Dan Quick Count saya melihat di kanal televisi ya mungkin hasil survei itu pun Andra Soni Dimyati yang unggul. Oh gitu ya. Andra Padahal beberapa hari sebelum pemilihan itu lembaga survei juga mengeluarkan hasil ya. Mengeluarkan hasil. Itu
Ibu Airin yang Ibu Airin ini yang menjadi cengang kita, kaget luar biasa. Ternyata mungkin. Tapi boleh di-spill gak milih siapa? Waduh. Atau jangan? Gimana ya? Itu. Oh gitu, takut reputasi publiknya nanti cut gitu ya? Nggak gitu Bang Faiz, cuma itu kan lebih ke privasi aja lah. Yang penting pada akhirnya suara saya itu satu ada di salah satu calon itu. Kalau saya jor-joran milih Mas Pram. Oh Mas Bram, Jelas. luar biasa. Jakarta menyala. Oh gitu. Mau besok itu 1 putaran atau 2 putaran hasil daripada realcon penghitungan KPU, saya optimis memilih Mas Pram apapun Pram, ya? yang terjadi. Tapi kemarin ada indikasi bahwa akan ada 2 putaran Bang Faiz di Jakarta ya. Jakarta. Saya lihat-lihat di medsos saya gitu bahwasanya Jakarta ada kemungkinan untuk dua putaran. Apa gimana itu Bang Faiz? Iya, kalau kita kan lagi-lagi untuk saat ini baru bisa ngeliat dari apa namanya quick count ya. Dari hasil beberapa quick count itu kan ada beberapa versi. Ya, betul. Salah satunya itu karta politik. Terus ada indikator yang memang sudah di atas indikator itu 49,8 berapa persen gitu. Dan ada beberapa lembaga survei kayak apa namanya LSI 50%. Lingkar survei. Ya. Oh, oke. Ada beberapa lembaga survei yang memang sudah menyatakan itu di atas 50%. Kan aturannya itu 50 plus 1. 50%. Yang jadi permasalahan bukan permasalahan, yang jadi pertanyaan tanda kutip. 50 plus 1-nya itu apa? Satunya itu 1% atau 1 suara. Gitu. Dan yang memang di aturan disebutkan 50 plus 1, 50% plus 1 suara. 1 suara. Jadi saya optimis 1 putaran. 1 putaran. 2 putaran itu kan dikeluarkan oleh ya pihak yang dulunya menyatakan sebelum pilkada itu 1 putaran. Itu ya. 1 putaran. Kalau sekarang 2 putaran. Ya gitu. Namanya politik kan. Politik kan dinamis ya Bang Faiz ya. Kadang Saya juga biasa aja sebetulnya milih Mas Pram, ya udah milih aja gitu. Enggak gimana-gimana, santai aja. Mau 1 putaran, 2 putaran, terus aja pokoknya. Luar biasa teman-teman. Jakarta harus menyala berarti. Jakarta menyala. Harus menyala. Ini kita perpaduan Jakarta Banten ya. Jakarta Banten. Tapi saya juga punya darah Banten, Pak. Oh gitu. Saya kan kuliah di Banten. Oh iya. 7 tahun kan Seri satu udah dijelasin. Iya, kemarin jual cendol itu 7 tahun. Di mana Pak? Di UIN Banten ya? UIN SMA Banten. Masya Allah. Kampus yang saya saat masuk itu kayak pondok pesantren. Masya Allah. Keluar kayak beneran kampus itu. Pas keluar jadi kampus itu. Jadi kampus beneran. Itu kata orang-orang. Kata orang-orang. Tapi apapun itu saya cinta dengan alma mater saya. Harus Pak. Suatu kebanggaan yang saya miliki itu bisa kuliah di UIN SMA Banten. Jadi teman-teman, promosi UIN. Promosi. Teman-teman kuliah di UIN SMA Banten. Kuliah UIN aja. Ya gitu aja. Yang punya adik ya kuliah di UIN. Keluarga masukin ke UIN Banten. Oke. Gimana Bang Faiz? Apa ini? Yang saya mau tanya nih, peran kita pasca pemilu itu harus gimana selaku kita di kaula muda ini menyikapi pasca pemilu ini? Yang memang kita hanya sebagai civil society, bukan bagian daripada partai politik, bukan bagian daripada penguasa. Kita hanya diminta untuk berpartisipasi untuk memilih siapa calon kepala daerah. Dan yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan pasca dari pilkada ini, Bang Marwan? Apalagi kan kalau Bang Marwan kan kuliah di HTN kan, Hukum Tata Negara. Hukum Tata Cara Nikah. PGMI saya Pak. Oh, PGMI. Darah PGMI yang mungkin secara legalnya mungkin di HTN. Oh Cuma gitu. saya malu ketika bilang HTN Pak, karena kapabilitas saya ternyata masih kurang. Merendah mulu nih. Aduh. Merendah untuk Ampun. Pak, berbicara pasca pilkada mungkin ya, kita sebagai konstituen mungkin ya, yang menghantarkan pemimpin baru yang mungkin kemarin kita sudah laksanakan secara bersama. Kita sebagai kaula muda sudah sepatutnya untuk terus mengawal atas apapun itu pilihannya. Yang terpenting memang ini yang mungkin saya khawatirkan di lapangan ketika memang kita berbeda pilihan, itu yang menjadi masalah di lingkungan kita itu Bang Faiz. Betul. Kadang kita berbeda pilihan dan jarak persaudaraan pertemanan itu menjadi kerentangan. Itu yang harus kita poin titikan ke depan. Mungkin
ya apapun dan siapapun itu yang menjadi pemenang, itulah yang harus kita kawal Di bareng-bareng. luar daripada skema permainan politik ya. Betul, Bang Faiz. Ya. Tentunya begitu, Bang Faiz. Jadi kita selaku rakyat kecil harus bisa menerima kawan-kawan. Apapun dan siapapun memilihnya. Kalau kata Kagem itu, siapapun yang menang, siapapun yang memimpin, penderitaan ditanggung sendiri. Betul. Tapi enggak, kita harus optimis sebagai justru ini peluang ataupun langkah yang bisa kita ambil sebagai kaula muda, setidaknya memperjuangkan apa yang memang dari hasil analisa kita ini layak untuk diperjuangkan, begitu Bang Marwan. Betul. Dan syukurnya gue ngeliat walaupun ini pilkada serentak baru dilakukan pertama kali di Indonesia ya, terlebih di Jakarta ya, walaupun kemarin sudah dinyatakan oleh KPU juga partisipatif pemilih itu menurun jauh Ya. banget jauh Ya, dari benar. pilkada sebelumnya, Benar-benar. bahkan sampai di angka 45%-an gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti benar. Tapi Bang Faiz, ini berdampak dari Pilpres nggak sih? Kalau kita lihat dari Pilpres mungkin tingkat partisipasi masyarakat ataupun kaula muda kan meningkat nih. Saya lihat ya, kalau Ya, saya pribadi memang ya. hasil dari DPT pemilih terbanyak itu dari pemilih pemula 55%. Iya kan. Nah, yang tadi Bang Faiz katakan bahwa di pilkada serentak ini ada penurunan Untuk di DKI ya. Oh, di DKI. DKI itu tadi itu entah calon